Wanita bermahar surga. Ar-Rumaisah Ummu Sulaim binti Malhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi dengan Siapa Dia Channel. Kali ini kita akan membahas satu profil yang luar biasa di dalam sejarah Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya langsung dapat pemberitahuan dari kami jika ada upload video yang terbaru. Wanita bermahar surga. Ar-Rumaisah Ummu Sulaim binti Malhan. Tanggal lahir Ummu Sulaim tidak diketahui secara pasti karena kurangnya sumber referensi yang menyatakan tanggal lahirnya. Namun, beliau hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim berasal dari kaum Ansor di Madinah, dari Bani Adi bin Najjar al-Ansoriyah al-Hajrajiyah. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yaitu seorang hafiz yang syahid di tragedi Bi'ur Ma'unah. Suami pertama Ummu Sulaim bernama Malik bin Nadir yang masih sepupunya. Sedangkan anak pertamanya bernama Anas bin Malik. Ummu Sulaim memiliki tabiat cerdas, pemberani, tegas, tidak mudah tergiur oleh harta duniawi, dan penyabar. Sekarang kita akan bahas tentang kiprah Ummu Sulaim. Saat menikah dengan Malik bin Nadir, Ummu Sulaim dan suaminya belum masuk Islam, dan Anas sendiri masih kecil. Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Ummu Sulaim beserta kaumnya berbondong-bondong masuk Islam. Namun sayangnya sang suami tidak mau masuk Islam dan menentang keras ketika Ummu Sulaim berusaha mendidik Anas dengan tuntunan Islam saat melatihnya mengucapkan syahadat. Malik bin Nadir mengancam akan menceraikan dan meninggalkan Ummu Sulaim beserta anaknya jika mereka tetap memeluk agama Islam. Kemudian Malik bin Nadir benar-benar meninggalkan keluarganya tersebut dan menuju ke Syam. Di tengah perjalanan, dia mati terbunuh oleh musuhnya. Semenjak suaminya meninggal, maka Ummu Sulaim berjanji untuk mendidik putra tunggalnya hingga remaja dan tidak akan menikah sebelum Anas dewasa. Dan setelah beranjak remaja, Ummu Sulaim kemudian menyerahkan Anas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayaninya. Sampai pada akhirnya ketangguhan Ummu Sulaim sebagai seorang single parent memikat hati seorang saudagar kaya raya dari Madinah yang bernama Abu Tolhah yang kebetulan belum masuk agama Islam. Tetapi kemudian Abu Tolhah masuk ke dalam agama Islam, menjadi seorang mu'alaf, berhijrah, dan menjadi suami kedua dari Ummu Sulaim. Dari pernikahannya dengan Abu Tolhah, Ummu Sulaim memperoleh 2 orang putra, yaitu Abu Umair yang meninggal saat masih kanak-kanak, dan Abdullah bin Abi Tolhah yang nantinya setelah dewasa akan memiliki 9 anak dan semuanya hafiz Al-Quran. Apa saja karya dari Ummu Sulaim? Yang pertama, mendidik Anas bin Malik dengan tuntunan Islam
dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya tersebut sudah remaja, sehingga Anas menjadi salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagaimana Anas, Ummu Sulaim juga mendidik Abu Umair dan Abdullah bin Abu Tolha dengan tuntunan Islam. Ummu Sulaim menjadi jalan bagi Abu Tolha untuk masuk ke Islam ketika lelaki itu berniat melamarnya dengan menjadikan keislaman lelaki tersebut sebagai maharnya. Sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa mahar yang paling berharga adalah mahar milik Ummu Sulaim. Karya selanjutnya yaitu saat perang Uhud, Ummu Sulaim maju menjadi juru medis bagi kaum muslimin dan menyediakan minum bagi kaum muslimin yang sedang berperang. Ummu Sulaim ikut memerangi kaum musyrikin di perang Hunain sekalipun sedang dalam keadaan hamil. Dia membawa pisau besar dan selalu menghunusnya untuk berjaga-jaga kalau ada kaum musyrikin yang berusaha menyerang atau mengganggunya. Sabit, seorang perawi hadis, berkata dari Anas radhiyallahu an, "Tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah al-Islam." Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku memasuki surga, lalu mendengar suara langkah kaki di depanku. Ternyata ia adalah Ar-Rumaisyah, Ummu Sulaim binti Malhan." Ada satu cerita tentang adab kepada suami yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Jadi ada suatu peristiwa ketika Abu Umair, anak kedua Ummu Sulaim dari Abu Tolha yang masih kecil, tiba-tiba saja sakit dan meninggal dunia. Padahal anak tersebut sangat dicintai oleh bapaknya. Ketika selesai memandikan jenazah anaknya dan menidurkannya di dalam kamar, serta tidak langsung memakamkannya, Ummu Sulaim berkata kepada para pelayannya untuk tidak mengabarkan berita kematian tersebut kepada Abu Tolha saat suaminya tersebut pulang dari pekerjaannya. Kisah tersebut berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dari Anas, ia berkata mengenai putra dari Abu Tolha dari istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Jangan beritahu Abu Tolha tentang anaknya sampai aku yang memberitahukan kepadanya." Diceritakan bahwa ketika Abu Tolha pulang, istrinya Ummu Sulaim kemudian menawarkan kepadanya makan malam. Suaminya pun menyantapnya dan memakannya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah dia berdandan secantik itu sebelumnya. Suaminya pun berjima dengan Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya sudah puas dan telah menjima dirinya, ia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada satu kaum meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga lalu mereka meminta pinjaman mereka kembali? Apakah tidak dibolehkan untuk diambil?" Abu Tolha menjawab, "Tidak." Ummu Sulaim lalu kembali berkata, "Bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu." Mendengar hal itu, Abu Tolha pun marah, kemudian berkata, "Engkau biarkan aku mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah, lalu engkau kabari tentang kematian anakku." Abu Tolha pun bergegas ke tempat Rasulullah dan mengabarkan apa yang terjadi pada beliau. Rasulullah pun mendoakan, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam itu." Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil lagi dan anaknya kelak menjadi ahli Quran. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah kisah singkat tentang Ar-Rumaisyah atau Ummu Sulaim binti Malhan, wanita bermahar surga. Semoga kita bisa memetik hikmah dan bermanfaat
bagi kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.